Akhirnya guru gembul rungkad di tangan ahlinya. Meledak. Video ini saya tidak akan masuk ke dalam pembahasan nasabnya ya atau habaibnya, itu bukan ilmu saya dan saya tidak paham itu karena itu menyangkut ribuan kitab yang harus dibaca. Saya mereview logikanya saja ya. Saya menganalisis pikiran-pikiran aja di antara berdua ini yang ternyata banyak masalah ditemukan pada guru gembul. Mari kita ikuti videonya. Kita misalkan masuk ke diskusinya, Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke, Iya, izin ya. ha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaroini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mukjizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Nah, ditanya pengertian ilmiah, itu Gus Wafi di sini sudah bagus menjawabnya dari perspektif Islam. Gus Wafiq mengutip kitab Lawami'ul Anwar karangan seorang ulama namanya Imam Al-Safaroini. Yang menarik adalah di situ dijelaskan 3 derajat ilmu, 3 derajat kebenaran atau tradisi ilmiah itu. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang sehat, yang normal, yang menyaksikan sebuah peristiwa lalu dikabarkan kepada orang lain berdasarkan pengamatan panca indera itu. Yang kedua adalah kebenaran khobarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kebenaran yang disampaikan oleh nabi dengan mukjizat. Yang ketiga adalah khobarul akli, kebenaran akal, ya, yang logis, rasional dan masuk akal. Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya ya definisi ilmiah yang sangat kuat, yang sangat logis, rasional, sekaligus betul-betul dari tradisi Islam, di mana kebenaran itu dimasukkan, ya, ukuran kebenaran itu di situ ada khobar dari nabinya. Kalau yang tadi hawasiyah, indrawi, kemudian ilmiah, itu kan dunia barat dengan dunia Islam sama. Tapi ada kriteria kebenaran dari Nabi, kabar dari Nabi, kita yakini kebenarannya, apalagi dikuatkan dengan mukjizat. Nah, itu adalah kebenaran versi Islamnya, gitu. Jadi ini pegangan buat kaum muslimin. Dan ini Imam Al-Safaroini ini bagus sekali mendefinisikan kebenaran ilmiah seperti itu. Menurut saya ini yang harus dipegang oleh umat Islam, definisi kebenaran seperti ini. Kita lanjut apa yang ditanggapi oleh Guru Gembul. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Kalau ngambilnya dari kitab, maka itu adalah termasuk historiografi tradisional. Itu bukan ilmiah dan tidak akademisi. Ini pernyataan yang ngaco. Gitu. Pertama, ya, historiografi tradisional itu adalah karya-karya sejarah, historiografi yang ditulis secara tradisional. Ya, yaitu apa? Cirinya, satu, tanpa rujukan, tanpa sumber. Hanya ilmu yang ada di kepala seorang penulisnya, bisa seorang pujangga, seorang sastrawan, atau seorang ulama. Kapan itu? Ya sekitar abad 17 ke belakang, ketika tradisi ilmiah, ya, tradisi akademik belum tumbuh di dunia modern. Maka itu disebut historiografi tradisional. Tapi itu belum tentu salah dan belum tentu tidak akademik, karena tradisi keilmuan saat itu, ya, abad 17 ke belakang itu begitu, ya, lebih banyak lisan, ditradisikan oleh lisan, makanya ada tradisi lisan. Yang kedua, belum ada kata ilmiah dalam pengertian modern, apalagi disyaratkan adanya rujukan, adanya sumber sebagai tradisi ilmiah. Nah, tradisi penulisan kitab di kalangan para ulama Islam tidak begitu, bukan historiografi tradisional. Para ulama Islam dulu itu menulis selalu mengutip para ulama sebelumnya, apalagi pada zaman keemasan Islam, di mana tradisi ilmiah, tradisi ilmu sangat hidup, berkembang, bahkan menginspirasi dunia barat. Modernitas barat sekarang, apalagi dalam ilmu hadis, coba lihat keketatan menguji kredibilitas sumber informasi, sumber ilmu melalui matan dan sanan yang panjang itu. Para perawi itu diuji kredibilitasnya, kejujurannya, suka bohong atau tidak, suka berdusta atau tidak, bahkan penampilannya sehari-hari. Kalau tidak menunjukkan seorang yang kredibel, misalnya berpakaian compang-camping seadanya, atau bahkan diceritakan dalam ilmu hadis bila memakai sendal itu apa ya, beda warna, dalam bahasa Sundanya singsirangan, ya, sisirangan, itu sudah menurunkan derajat hadis yang diriwayatkannya. Artinya kredibilitasnya rendah, apalagi misalnya makan sambil berdiri, apalagi pernah mencuri, pernah berdusta, berbohong, sudah itu gugur itu riwayatnya, itu yang dikenal sebagai pendusta gitu. Nah, itu kualitas mengukur sumber sejarah, sumber informasi begitu. Sekali lagi, tradisi akademik, tradisi ilmiah itu sudah bagian dari tradisi para ulama di dalam sejarah Islam. Nah, jadi sebetulnya di dalam tradisi Islam, sejarah Islam itu nggak ada historiografi tradisional, itu nggak ada. Historiografi tradisional itu hanya
ukuran barat dalam menilai otoritas atau kredibilitas sebuah sumber. Mengapa? Karena tradisi barat yang disebut ilmiah itu hanya disebut ilmiah bila ada kutipan, bila mengutip sumber, bila ada rujukan. Itu tidak salah sebagai sebuah tradisi ilmiah, tapi dalam Islam nggak bisa begitu. Karena ada ilmu yang sifatnya ilham, ada kebenaran yang sifatnya wahyu. Para nabi itu wahyu. Kan begitu. Ada yang dari perenungan kemudian muncul inspirasi ilmu yang banyak dituliskan. Itu kan bisa benar. Dan banyak yang benar. Karena perenungan itu lebih dalam daripada tradisi ilmiah sebetulnya. Ya, yang disebut dengan imajinasi itu. Tapi imajinasi juga baru hanya sifat pikiran. Tapi kalau perenungan itu sudah melibatkan hati atau kolbu atau zauq dan sebagainya. Sehingga kebenarannya lebih mantap, lebih dalam daripada kebenaran tradisi ilmiah. Daripada kebenaran hanya mengutip orang lain, buku orang lain yang ditradisikan dalam tradisi akademik barat. Gitu. Jadi di sini Guru Gembul tuh nggak ngerti apa itu historiografi tradisional. Makanya karena itu adalah tradisi barat dalam mengukur kredibilitas sebuah sumber yang harus ada rujukannya dan sumbernya. Sedangkan para ulama, para pujangga, para sastrawan di Asia Tenggara abad 17 ke belakang itu belum ada tradisi ilmiah seperti itu. Maka mereka menulis berdasarkan pengetahuannya, ya berdasarkan tradisi lisan, apa yang mereka dengar, mereka belajar pada seseorang, pada gurunya dan sebagainya. Lalu dituliskan menjadi naskah-naskah kuno, menjadi naskah-naskah, menjadi kitab-kitab, ya, menjadi buku-buku klasik. Tapi itu bukan arti tidak ilmiah. Karena begitulah ilmiah saat itu pengertiannya. Nggak bisa diukur oleh tradisi akademik barat modern. Atau tradisi ilmiah modern. Yang harus selalu mensyaratkan kutipan, rujukan, dan sumber itu. Jadi itu sebetulnya bukan hanya salah. Tapi sudah melecehkan para ulama yang dulu menulis ribuan kitab. Ya, di dunia Islam, lalu oleh Guru Gembul disebut sebagai historiografi tradisional yang tidak akademis, yang tidak ilmiahnya. Salah sekali, itu fatal itu. Menyatakan bahwa kitab-kitab para ulama yang ditulis ribuan tahun dalam tradisi ilmiah dan keemasan dunia Islam, yang tradisi keilmuan Islam itu menginspirasikan tradisi akademik barat, disebut kemudian tidak ilmiah atau tidak akademik. Ini gara-gara Guru Gembul di pikirannya yang tahunya hanya tradisi ilmiah barat. Akhirnya dangkal dalam memahami ilmiah atau tradisi ilmiah. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Teologis itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan. Kalau dalam filsafat ya filsafat ketuhanan. Nanti hubungannya dengan kosmologi, misalkan penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kan dalam Islam itu ilmu itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu sejarah, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ilmu tafsir Quran dan sebagainya. Nah, teologis ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Jadi tidak semua kitab dalam Islam itu teologis, enggak. Tergantung ilmunya apa yang dibahas dan diterangkan dalam kitab itu. Teologis itu hanya kitab-kitab yang membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Tuhan dengan alam semesta. Itu baru kitab teologis. Kalau kitabnya fikih ya bukan teologis. Kalau kitabnya tentang tafsir bukan teologis. Kalau kitabnya tentang ilmu, definisi ilmu ya bukan teologis. Teologis itu apa? Dia memakai istilah umum yang dari barat, yang kesannya keren, padahal tidak tepat. Yang kedua, sebetulnya kata-kata teologis itu oleh umat Islam ya tidak perlu banyak diucapkan. Karena teologis itu sebetulnya dari barat, sama dengan fundamentalisme. Pemahaman tentang dasar-dasar Islam. Fundamentalisme sendiri diambil dari tradisi Kristen ya di barat yang harus berpegang teguh kepada Bible. Sementara di Islam, keyakinan teguh pada kitab suci Al-Quran itu kan keharusan. Bukan fundamentalis. Itu keimanan. Sehingga mereka yang teguh berpegang kepada teks Al-Quran dan hadis Nabi dikatakan fundamentalis salah. Karena fundamentalisme itu kesannya pasti buruk, pasti negatif. Kesannya dekatnya dengan radikalisme. Sementara fundamentalis dalam beragama, dalam Islam itu harus justru. Beragama itu harus fundamentalis, bahkan harus radikal. Rocky Gerung itu pernah mengatakan begitu. Beragama itu harus radikal. Kalau beragama setengah-setengah namanya apa? Ya munafik, kan begitu. Jadi itu pemahaman teologis yang salah dari Guru Gembul karena dia ingin gaya-gayaan memakai istilah barat asing yang nomenklaturnya istilahnya itu nggak tepat buat menggambarkan tradisi Islam atau diskusi di dalam masyarakat Muslim. Yang tepat itu sebut saja ilmu tauhid atau akidah, bukan teologis sebetulnya. Tapi karena teologis itu sudah menjadi bahasa lain dari ketuhanan, dari tauhid disebutkan saja teologis. Padahal kata teologis itu tidak selalu tepat ketika menggambarkan keilmuan Islam. Tidak tepat disandingkan dengan tauhid atau akidah. Beda gitu. Kenapa? Karena teologis itu hanya ilmu. Teologi itu ilmu ketuhanan. Tapi kalau dalam Islam, tauhid itu nggak bisa hanya ilmu, keyakinan. Prinsip dan keyakinan yang harus dipegang.
maka penerapan kata teologi bagi tauhid nggak tepat. Ada akal yang hilang di situ. Akhirnya detik-detik rungka dan guru ngibul itu ada di tangan profesor. Kemarin ketika debat disodorkan kitab-kitab rujukan tentang ilmiah dari para ulama, dia menolak. Dia bilang tidak ilmiah. Dia bilang ilmiah itu dari Google seperti ini. Allahu Akbar ya. Ternyata ilmiah menurut guru ngibul itu ya menurut Google. Silahkan googling. Makanya kata Rocky Gerung bilang, apa itu guru gembul? Guru gembul itu gemar ngibul. Meledak. Nah, teman-teman ya, jika teman-teman ingin selamat, jika teman-teman ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai, maka cintailah orang-orang yang benar, orang-orang yang salih. Teman-teman, karena dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang nanti di akhir kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.